PT Floresco menyelesaikan persoalan itu? Baik. Eh, Pertama begini, saya mau jelaskan bahwa setelah saya mendengar ada informasi ini, saya langsung merasa terpanggil untuk ikut menyelesaikan, ya, merasa terpanggil untuk ikut menyelesaikan. Lalu berikutnya tentu saja kita memberi ruang dulu kepada kedua belah pihak ini untuk kita tidak mencampuri urusan mereka, untuk selesaikan dulu secara baik. Catatannya tadi itu adalah jangan sampai ada hak karyawan yang diabaikan, atau jangan sampai karyawan ini seolah-olah merasa ditindas, direnggut haknya. Lalu kemudian ketika memang nanti menemui titik buntu atau tidak ada titik penyelesaian, perusahaan tetap kekeh dengan apa yang mereka putuskan, juga karyawan juga seperti dijelaskan Pak Iro tadi pada tuntutannya, maka komitmen Dewan adalah ikut menyelesaikan, dan tentu saja pasti kita akan berpihak kepada karyawan tidak perusahaan seperti itu. Tapi prosesnya tadi ya tentu saja Pak Iro akan, kita harapkan ya Pak Iro akan menyampaikan surat secara resmi kepada lembaga Dewan, tentu saja melalui pimpinan. Baik, kembali ke Pak Hiro. Kakak, kakak kan dipercayakan oleh 37 karyawan itu sebagai pengacara untuk menyelesaikan persoalan. Kira-kira komitmen dari kakak ketika sampai hari ini belum ada titiran dari pihak PT Floresco itu, kira-kira langkah selanjutnya yang harus diambil Baik, dari tersebut seperti apa? baik. Karena kemarin ini kan pertemuan kesekian kalinya. Kami setelah kami dapat surat dari PT Floresco kemarin antara pekerja, bicara langsung bekerja dengan pihak perusahaan, kami akan teruskan surat tersebut ke Disnaker Trans, dan itu kami akan lakukan itu di minggu yang akan datang, minggu ke depan ini. Saya sudah pastikan kurang lebih mungkin tanggal 28 hari Senin ke depan kami akan hantar itu surat ke Disnaker Trans Kabupaten Manggarai. Tujuan kami adalah apa? Biar penyelesaian persoalan ini bisa selesai secara tripartit. Karena bagi kami sekarang untuk sementara secara bipartit antara perusahaan dengan karyawan sudah ada jalannya, tidak ada ketemu. Baik, saya tambahkan sedikit berkaitan dengan Disnaker Trans tadi. Ya, ini juga perlu teman-teman catat dan sampaikan bahwa saya berharap atau meminta dengan tegas ya, Disnaker Trans itu bertindak menjadi penengah. Ya. Jangan mereka berpihak pada satu pihak saja. Kalaupun mereka berpihak satu pihak, menurut saya ya mereka harus berpihak pada karyawan yang diduga, dalam hal ini diduga hak-haknya diabaikan ketika mereka di PHK lalu tidak mendapatkan pesangon misalnya. Jadi jangan sampai mereka berpihak pada pihak yang justru pihak tersebut hendak atau ingin merugikan 37 karyawan. Sebab apa? Ya saya sampaikan juga berdasarkan penjelasan Pak Iro tadi. Pernah suatu ketika pertemuan, justru yang terlibat adalah di Snaker Trans, ya toh, lalu para pekerja, pihak perusahaan. Tapi pengacara dari 37 perusahaan ini tidak diizinkan masuk. Nah, ya tidak salah kalau misalnya kita berpikiran bahwa ya ini ada apa sebenarnya, sehingga harapannya ya di Snaker Trans itu menjadi penengah dari dua arah yang berlawanan ini antara pemilik perusahaan atau PT Floresco dengan 37 karyawan yang diwakili oleh Pak Iro selaku kuasa. Terima kasih.